used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan, seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Maria Teladan Hidup Beriman. Adapun kompetensi dasar kita 3.2 menggali informasi tentang praktik kehidupan beriman dan beragama dalam masyarakat serta merumuskan hubungan antara hidup beriman dan hidup kemasyarakatan dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan kedudukan Maria dalam sejarah keselamatan, yang kedua, menjelaskan peran Maria dalam hidup dan karya Yesus. Dan yang ketiga, meneladani ketaatan Maria dalam melaksanakan kehendak Allah. Allah telah menawarkan karya keselamatan kepada manusia. Tawaran karya keselamatan ini hendaknya kita tanggapi dengan iman. Dalam menanggapi warta karya keselamatan Allah, kita belajar dari Bunda Maria yang senantiasa bersedia menanggapi kehendak Allah dengan penuh ketaatan iman yang sempurna. Kita akan mendalami makna ketaatan dalam menanggapi kehendak Allah. Untuk semakin memahami makna ketaatan dalam menanggapi kehendak Allah, kita akan membaca dan menyimak kisah gadis gelandangan. Konon, ada seorang gadis yang miskin dan yatim piatu, tidak memiliki rumah dan tempat berteduh. Dia membawa sedikit roti yang diberikan oleh orang yang baik hati. Dia seorang gadis yang saleh. Meskipun keadaannya malang, dia tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Dia berjumpa dengan seorang pria miskin yang berkata kepadanya, "Berilah saya roti, saya sangat lapar." Gadis itu memberikan seluruh roti yang dibawanya kepada orang itu. "Semoga Tuhan memberkati ini untukmu," katanya, ketika meninggalkan pria miskin itu. Kemudian dia bertemu dengan seorang anak yang mengeluh, "Hawa di sini sangat dingin dan saya tidak punya topi. Berilah saya sesuatu untuk menutup kepalaku." Gadis itu pun memberikan topinya kepada anak itu. Tak lama kemudian dia bertemu dengan seorang anak gelandangan lainnya yang meminta pakaiannya. Dia memberikannya. Ketika malam mulai datang, gadis itu masuk ke dalam hutan dan di sana dia bertemu dengan seorang anak gelandangan lainnya yang membutuhkan pakaian dalamnya. Dia pun berpikir, "Di sini gelap dan tak ada seorang pun bisa melihat saya." Lalu diberikannya pakaian terakhir yang melekat di tubuhnya. Di saat gadis itu berdiri dengan telanjang, bintang-bintang mulai berjatuhan dari langit seperti keping-keping emas. Awan putih turun menyelimutinya, dan hutan itu seperti berubah menjadi keesokan harinya. Tepat pada hari Natal,
orang menemukan jenazah seorang gadis gelandangan di tengah hutan tanpa pakaian. Ananda sekalian, setelah kita membaca kisah gadis gelandangan, bagaimana perasaanmu setelah membaca kisah tersebut? Adakah sesuatu yang menarik dari cerita gadis gelandangan itu? Lalu pesan apa yang terkandung dalam cerita tersebut berkaitan dengan makna ketaatan dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah? Ananda sekalian, melalui kisah gadis gelandangan, kita dapat mengambil pelajaran bagi hidup kita. Dikisahkan, meskipun gadis gelandangan itu hidupnya penuh dengan penderitaan dan dia serba kekurangan, tetapi gadis gelandangan tersebut tidak pernah kehilangan harapan akan kebaikan Tuhan. Ketaatan imannya terpancar dari seluruh perilaku hidupnya. Dia pasrahkan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Baginya, seluruh hidupnya adalah milik Allah. Maka dalam kekurangan dia masih dapat berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Setelah kita mendalami makna ketaatan dalam menanggapi kehendak Allah, kita akan mendalami keteladanan Bunda Maria dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Untuk semakin membantu kita memahami keteladanan Bunda Maria dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah, kita baca dari kitab suci Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Silakan Ananda menyimak dengan seksama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ananda sekalian, setelah kita membaca Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, apa inti warta malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? Lalu bagaimana tanggapan Maria terhadap warta malaikat Gabriel tersebut? Kemudian, resiko apa yang akan dihadapi Maria dalam menanggapi warta malaikat tersebut? Lalu,
apa peran Maria dalam sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia? Dan teladan apa yang dapat kamu ambil dari sikap Maria? Ananda sekalian, Bunda Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Oleh karena Bunda Maria percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Maria menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dengan penuh iman. Dan Bunda Maria memberikan persetujuan atas kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Persetujuan Bunda Maria ini bisa kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 38. Dikatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, dengan sepenuh hati yang tidak terhambat oleh dosa manapun, Bunda Maria memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan. Maria membaktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya untuk dibawa dia dan beserta dia serta mengabdikan diri kepada misteri penebusan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Bunda Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Seluruh kehidupan Bunda Maria dalam berbagai pergumulan, dan yang terakhir pergumulan yang dialami oleh Bunda Maria ketika Yesus putranya wafat di kayu salib. Tapi pada saat itu iman Bunda Maria tidak goyah. Maria tidak melepaskan imannya. Bahkan imannya semakin diteguhkan dengan sabda Allah yang mengatakan akan terpenuhi. Karena itulah maka gereja menghormati Bunda Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan oleh Bunda Maria harusnya menjadi pedoman bagi kita dalam beriman. Dalam hidup sehari-hari, kita harus memandang setiap peristiwa hidup, termasuk pergumulan hidup yang tidak mengenakan, sebagai bagian dari rencana dan karya Allah yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang, dan juga hendaknya disertai sikap penyerahan diri secara total kepada Allah. Maka dari hari ke hari hidup kita akan semakin berpadanan dengan kehendak Allah sendiri. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, Maria teladan hidup beriman, marilah kita ambil sikap hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama. Dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Kata-kata Bunda Maria ini menunjukkan ketaatan imannya yang sempurna. Lalu bagaimana dengan sikap kita ketika menanggapi panggilan dan kehendak Allah? Apakah masih tawar-menawar ketika kita mendapat panggilan Tuhan? Sanggupkah kita penuh ketaatan iman
melaksanakan kehendak Allah? Sudahkah hidup kita menjadi tanda keselamatan bagi sesama dengan selalu berbuat baik, berbelas kasih pada yang kekurangan, mau memberi penghiburan pada yang kesusahan, dan membantu teman yang kesulitan dalam belajar? Nah, untuk refleksi ini silahkan kamu tulis di dalam buku catatanmu, dibuat yang rapi. Dan refleksi ini juga menjadi tugas. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita doakan doa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.